Ibu Kepala Sekolah MTSN 1 Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati ta'zimi Kepala Tata Usaha MTSN 1 Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang sama-sama kita hormati muliakan segenap Bapak Ibu guru MTSN Negeri 1 Mataram yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu. Bil khusus saudara kami Bapak Haji Abdullah yang selalu setia mendampingi saya juga. Kalau saya di mana beliau pasti ada. Kalau di sini tidak diundang, insya Allah selalu mencium bau saya. Alhamdulillah. Anak-anakku anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTSN 1 Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat berbahagia yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kehadirat Allah bahwa pagi ini kita dapat hadir di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, saat yang mulia, saat menuntut ilmu yang mulia. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menjadi visi misi kita menjadi ijabah dan qabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memasuki hari yang ke-19 di bulan Ramadan. Apa artinya? Artinya adalah kita semakin dekat dengan penghargaan tertinggi di bulan Ramadan. Ya, penghargaan tertingginya apa? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah puncak dari segala pencapaian umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tidak ada umat Nabi Muhammad yang usianya lebih dari 1000 tahun. Ada umurnya di sini 1000 tahun? Angkat tangan. Yang ada saya kasih hadiah. Hadiahnya bawa mobil saya pulang. Beneran. Tapi tidak ada. Kalau ada yang ngaku berarti itu manusia purba. Ibu kepala sekolah itu kalau belum pensiun minimal di bawah 60. Ya, Pak Abdullah walaupun sudah tua seperti itu ya minimal 70. Saya semuda ini ya, tidak sampai 50. Ya, kalian sekecil ini masih kecil sekali. Sehingga curhatnya Nabi, ya Allah, umat saya itu baina sab'in wa sittin. Ya Allah, umur umat saya itu paling pendek 60 sampai 70. Lewat 70 pun sudah opa. Ngerti opa? Ubu. Dan ngerti juga pikun. Ya, disuruh sholat zuhur, dia kira sholat isya. Ya, disuruh berbuka dikira sudah sahur. Ya, itu sudah lewat. Tapi umat-umat terdahulu, halo, kita sepakat dulu. Kalau masih ngomong saya berhenti. Ya, puasa itu jaga mulut. Ya, bukan perutnya doang yang puasa, tapi mulutnya lebih puasa. Karena yang membatalkan puasa paling parah itu mulut. Apa yang membatalkan? Membatalkannya yakni membuat orang tersinggung. Kalau kalian ngomong, saya tersinggung, berarti batal puasa kalian. Maka sekarang lagi saya diam. Insya Allah saya tidak lama-lama. Cukup kultum
kuliah 70 menit. Ya, insya Allah kurang 70 menit. 7 menit bisa. Makanya kita sepakat diam, oke? Nah, karena kita sama-sama lelah. Saya lelah, kalian lelah. Saya ngantuk, kalian ngantuk. Nah, saya belajar, kalian belajar. Kita sama-sama saling mengingatkan. Baik, saya lanjut. Umat Nabi ini tidak ada yang panjang umurnya seperti umat terdahulu. Nabi Nuh umurnya 1000 tahun kurang 5. Umat-umat terdahulu 800, 700, 600. Kita ini kortingannya paling banyak. Cuma 60, 70 KU. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Yang kami panjangkan umurnya umat Muhammad, kami kembalikan ke asal kejadiannya, dia balik ke seperti anak kecil lagi. Karena umurnya ini pendek-pendek, kata Nabi, ya Allah, bagaimana umat saya bisa lebih hebat ketimbang umat terdahulu? Kalau umat terdahulu itu panjang umur, otomatis amalnya lebih panjang ketimbang umat saya. Kemudian ya Allah, kalau umat terdahulu Engkau ciptakan fisik mereka, power mereka, bastotan fil ilmi wal jismi, powernya kuat dalam pengetahuan dan dalam fisik. Mereka besar-besar ya Allah, mereka mampu membuat gunung jadi rumah, mereka membangun piramida tanpa alat berat, ya, karena mereka besar-besar dan kuat-kuat. Nabi Adam saja tingginya 3 kali pohon narojil, 3 kali pohon kelapa. Nabi Adam, dadanya Nabi Adam lebarnya 6 meter. Kalau hari ini Nabi Adam masih hidup, untuk spring bednya aja 1 hektar tanah tidak cukup. Ya, kita ini saking kecilnya, di sejadah saja yang ukurannya 1 meter cukup tidurnya melekuk di situ. Ya, saking kecilnya. Ya, kalau ulang tokoh-tokoh umat-umat terdahulu besar-besar, maka ibadahnya juga besar-besar. Umat saya kecil-kecil sampai cebol-cebol. Ya, maka otomatis amalnya itu cebol-cebol, dikit-dikit. Ya, kalau umat terdahulu itu giginya luar biasa ibadah, walaupun mereka sombong dengan fisiknya, maka dibinasakan lewat fisik atas kesombongan. Kita ini ya sudah kecil-kecil, kemudian abot-abot, males-males kajuman lagi, disuruh ke masjid abot, puasa abot, tarawih abot, tahajud abot, selaputun abot. Doanya tapi ya Allah, surga Firdaus suri. Kalau seandainya malaikat bisa turun, situ dibintit sama malaikat, ruwen bi cerubah. Ya, surga Firdaus kanggone tahajud tuti. Mau Lailatul Qadar tapi baca Quran dah. Mau dapat Lailatul Qadar terawihnya di mall. Mau dapat Lailatul Qadar tapi apa? Tapi tidurnya subuh kelembangan jam 7. Dari mana Lailatul Qadarnya? Itulah keadaan umat Nabi Muhammad. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala tasliyatan, menghibur Nabi Muhammad SAW, Muhammad, aku tidak muliakan umatmu dengan usia yang panjang, memang mereka cepat mati. Aku tidak muliakan umatmu dengan fisik yang gagah perkasa, bisa membuat gunung jadi rumah. Tidak. Aku tidak muliakan dia dengan apa? Dengan kegigihannya beribadah. Yang pertama, aku muliakan dia karena aku mencintainya. Kita mulia karena kita punya Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan kita umat Nabi Muhammad, nggak akan kita dimuliakan oleh Allah. Sampai malaikat Jibril pun, ya Allah ista'dzantu, ya Allah saya minta izin an akuna min ummati Muhammad SAW. Sampai Jibril mengatakan, ya Allah minta izin jadikan saya umat Nabi Muhammad. Jibril aja minta jadi umat Nabi Muhammad. Ya, anak-anak MTS 1 ini ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Hah? Sudah jadi belum? Hah? Sudah diakui belum? Sudah punya ijazah belum?
Nah makanya sekarang nih kita ngaji agar kita diakui jadi umat Nabi Muhammad. Yang kedua selain dia jadi umatmu, aku muliakan, setiap amal solehnya tidak ada yang nilainya 1, minimal nilainya adalah 10 kali lipat. Faman ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, 10 kali lipat. Dalam sedekahnya afan katsira, sampai tidak ada batasannya, sampai puncaknya ketika dia berpuasa Ramadan, aku berikan keutamaan 1 amalnya ketemu Lailatul Qadar, yakni nilainya lebih dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin, lebih dari 1000 bulan. Kalau lebih sama atau lebih? Lebih atau sama? Lebih atau sama? Nah, dalam bahasa Arab nih anak TSN yang ngerti bahasa lugat nahwu ya, khairun itu isim apa? Isim atau fi'il? Oh, dah ya, yang tahu saya kasih hadiah 50.000. Khairun itu isim atau fi'il? Fi'il apa? Gagal guru nahunya. Khairun itu namanya isim nakirah. Beda dengan afdalu. Kalau afdalu itu isim fi'il. Fi'il apa? Ya. Afdalu itu namanya sigot ta'ajjub ya, untuk melebihkan yang satu dengan yang lainnya. Afdalu bi sholatil fardhi, sholat jemaah lebih afdal, berarti ada yang lebih pahalanya ketimbang kita sholat sendiri berjamaah. Tapi kalau khairun isim nakirah, ismun sya'i'un la yakhtassu bihi wahid, isim yang umum yang tidak tertentu pada satu, maknanya khairun, nggak ada yang lebih baik ketimbang pahala Lailatul Qadar. Berapa jumlahnya? Tidak terhingga. Kalau 1000 itu kecil, 1000 itu ya, 1000 itu hanya 84 tahun, itu kacang ya. Tapi kalau khairun sampai triliunan, kalau tidak bisa dihitung, itulah dia. Maka kalau malam itu kata Allah Subhanahu wa taala umatmu mendapatkannya, disetting mulai maghribnya sampai subuhnya, aktivitas amalnya nilainya lebih dari 1000 bulan ya. Berapa itu jumlah usia kita kalau dijatuhkan dalam usia sampai triliunan? Nah maka anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hari ini kita mengisi 10 yang terakhir di bulan Ramadan ya, mengisinya dengan yang terbaik. Kalau kemarin kita itu lemas 10 pertama tidak apa-apa, lemas 10 kedua tidak apa-apa, tapi lemas 10 ketiga itu apa-apa ya. Karena Nabi itu biasa-biasa saja ngegasnya pada 10 pertama, yang kedua tambah gas, yang ketiga tambah tancap gas. Kalau kita kebalik, awalnya ngegasnya kencang, kalau sekarang terakhir udah batu-batu, mogok dah dia ya, sehingga sab-sab terawih banyak kemajuan ya. Kalau anak-anak sini masih aktif terawihnya, insya Allah ya. Jadi anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sekarang bagaimana sekarang kita memaksimalkan agar kita dapat malam kemuliaan itu? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahya lailahu, hidupkan amaliyah malam kita. Hidupkan malam bukan dengan mercun. Hidupkan malam bukan dengan nonton film, bukan dengan nonton HP, bukan main game, tapi hidupkan malam bitilawatil Quran, dengan baca Quran. Kenapa? Karena turunnya Al-Quran membuat terjadinya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar.
kami turunkan dia pada malam Qadar. Maka Al-Quran dita'alluqkan dengan Qadar, berarti syarat orang dapat Lailatul Qadar dia harus banyak baca Quran. Sudah ada berapa yang hatam tadi? Sekali? Berapa kali hatam? Ya, lain kali aja ya. Ya. Imam Syafi'i sehari hatam 6 kali. Ya, Imam Maliki sehari hatam 7 kali. Imam Ahmad bin Hanbal sehari hatam 5 kali. Imam Abu Hanifah sehari hatam 3 sampai 6 kali. Kita berapa kali? Lain kali. Tapi walaupun kita tidak baca berkali-kali hatamnya, yang penting kalian itu sekarang istiqomah baca Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu sumber inspirasi, makanya diperingati sebagai nuzulul Quran. Nah pertanyaannya, kenapa Al-Quran itu nuzul? Kenapa Al-Quran itu turun? Ya, Al-Quran turun itu dari langit menuju bumi. Artinya apa? Al-Quran turun membawa pesan langit agar kita membumikan langit, artinya kembali kepada langit. Langit itu isyarat apa? Langit isyarat jalan kita dan rumah kita menuju surga. Karena setiap kita punya satu rumah, punya satu neraka. Ya, satu rumah di surga, satu rumah di neraka. Kata Nabi, setiap manusia punya 2 rumah nanti di akhirat. Satu rumah di surga, satu rumah di neraka. Biar tidak salah pulang, ya, biar tidak salah pulang, maka dikasih turun Al-Quran. Kalau kita tidak punya Al-Quran pegangan, nanti salah pulangnya ke pusat. Tahu nama ke pusat? Ke pusatnya itu ke neraka. Berarti kosong apartemen surganya. Makanya Allah katakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut sama Allah surganya itu 2. Kenapa surganya 2? Karena orang yang punya surga tadi masuk neraka nggak pakai surganya, maka dikasih yang di surga masing-masing 2. Yang parah itu yang surganya nggak kepake, nerakanya dipakai semua. Ya, kalian tuh pilih jalan surga atau neraka? Nah, surga atau neraka? Ya, bagus. Jadi kan jalan surga. Kenapa? Karena kita belajar sekolah ini aja kita salah katorikon yaltamisu fi ilman ya ila jannah. Kita ini sudah menjalani menuju surga. Tinggal apa? Tinggal lempeng aja sekarang. Gimana cara kita lempeng untuk mempelajari Al-Quran? Di MTS ini tentunya ada pelajaran Al-Quran, ada hadis, ada nahu, ada sorom, ada pelajaran apa lagi? fikih, ada SKI sejarah budaya Islam, apa lagi? Akidah akhlak, apa lagi? Tafsir, ada tafsir? Oh, ada bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa enggak usah sebut. Yang agama, ya, apa lagi? Quran, hadis, banyak, ya. Nah, itulah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini anak-anakku sekalian, kalian itu harus fokus, ya. Fokus apa? Fokus untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran akan mendatangkan manfaat. Kalian itu punya ilmu, ya. Kalau kalian baca Al-Quran, anak-anakku sekalian, ilmu itu lebih nempel, melekat kepada kita. Kalau kalian sering lupa nih, yang anak-anak yang rada-rada, ya, yang rada-rada setengah 12, yang rada-rada kurang pinter, ya, maka jangan khawatir, Al-Quran akan membuat kalian pinter. Mau pinter? Mau pinter tidak? Mau cerdas? Mau jadi orang soleh? Syaratnya ada di Al-Quran. Nabi dulu ketika turun Al-Quran, Iqra, baca Muhammad. Tapi kata Muhammad, ma'ana biqari, saya tidak tahu apa-apa. Iqra saja, baca saja sampai 3 kali, ma'ana biqari, saya tidak tahu apa-apa. Jibril, tidak bisa baca, Jibril, ya, Jibril maksudnya, ya. Iqra, baca, ya.
Kata Muhammad, ma ana biqari. Maka langsung malaikat Jibril meletakkan Al-Quran itu pada jantungnya. Maka Rasulullah langsung memahami seluruh hakikat kehidupan dan tidak lupa selama-lamanya. Nah, artinya apa yang diambil anak-anakku sekalian? Ketika kalian itu ingin cerdas, ingin ilmunya masuk ke dalam jantung dan hatinya, maka jangan tinggalkan Al-Quran. Baca Al-Quran, nanti kalian digetok sama malaikat. Digetok maksudnya apa? Dimasukkan ilmu ke dalam jantungnya. Ya, tidak akan lupa sampai kapanpun. Itu rahasianya. Ya, makanya kita, ya, dulu waktu mondok itu, anak-anakku sekalian, ya, sebelum kita mulai baca kitab, sebelum kita itu belajar, kita harus baca Quran dulu, minimal setengah juz, ya. Baca Quran dulu, baru kita ngaji, baru kita ta'lim, baru kita belajar. Alhamdulillah, tidak lupa-lupa. Nah itu, kenapa istimewanya Quran? Makanya kalian itu kalau mau jadi orang sukses, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Al-Quran itu membuat orang cerdas. Yang kedua, Al-Quran itu menjadi pengobat. Pengobat apa? Pengobat galau, sedih. Ya, ada yang galau hari ini? Nah, yang nggak usah tunjuk-tunjuk ya. Yang cewek ada yang galau hari ini? Wih, banyak, banyak. Orang Islam itu nggak pantas galau. Apalagi anak MTS 1 ini tidak cocok dia galau. Ya, kenapa? Karena ilmunya banyak. Ada tuan guru galau? Halo? Ada tuan guru galau? Hah? Ada? Ada. Saya ini sedang galau. Galau apa? Ngantuk. Ada yang galau? Orang Islam itu tidak pantas galau. Kenapa? Karena dia punya Al-Quran. Setiap kalian baca Quran, Allah akan bimbing hati kita menjadi syifa, menjadi penentram jiwa, pengobat hati, pelipur lara. Nabi Adam dulu turun dari surga. Halo. Nabi Adam dulu turun dari surga. Di surga dimanjakan oleh Allah dengan segala-galanya. Mau ayam bakar, tidak usah cari ayam, tidak usah bakar ayam, langsung ayam terbakar di depannya. Nabi Adam dulu di surga, ya Allah minta sate rembige, tidak usah ke rembige, langsung sate rembige ada di depannya. Ya Allah minta bulayak, tidak usah ke narmada, langsung ada di sini. Tapi begitu turun, Nabi Adam bingung. Ya Allah, gimana cara buat ayam bakar? Kata Allah, cari dulu ayamnya, bakar dulu apinya. Ya, kan beda. Kalau di surga itu semuanya ada. Ya, kalian mau udah masuk surga tak? Kalian minta apa aja di surga nanti ada. Ada anak-anak SMP yang bilang, Pak Tuan Guru, di surga itu bisa tak kita nonton TV sebesar dunia ini? Ya. Jangankan sebesar dunia, sebesar 10 kali dunia ada. Ya. Ada orang tanya, bapak-bapak, Pak Tuan Guru, ada tak orang rokok di surga? Ada atau tak? Kan nikmat itu rokok. Di surga rokoknya ada, tapi apinya nggak ada. Apinya harus jalan-jalan ke neraka. Tapi sayangnya kalau udah masuk neraka nggak bisa balik lagi. Ya, makanya jangan cari rokok di surga, apinya yang repot. Di surga tidak ada toilet, ya, tidak ada toilet. Kenapa? Karena memang tidak ada orang sakit tiang. Ya, kalian nanti di surga itu makan udah sebanyaknya, kalian habisin sederim itu, ya, ukurannya setrap itu, dapat enaknya tapi sakitnya nggak ada. Makanya nanti di surga no toilet, tidak ada toilet. Yang ada adalah semuanya harum-haruman.
Maka kalau mau masuk surga, di surga Nabi Adam dimanjakan, di bumi susah, tidak bisa mengelola bumi. Apa kata Allah? Apa kata Allah biar tidak galau? Hei Adam, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wahai Adam, aku turunkan engkau ke bumi. Memang bumi tidak sama dengan surga. Bumi harus ada ikhtiar, harus ada usahanya. Tetapi aku beri engkau satu petunjuk, satu huda. Ya, halo. Aku beri engkau satu petunjuk. Kalau engkau ikuti petunjuk itu, engkau tidak akan susah, engkau tidak akan galau. Apa petunjuk Adam 150 tahun yang dipegang dalam doanya? Fatalaqa Adam rabbahu kalimat. Kalimat apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Satu kalimat Adam, Rabbana zalamna, semua dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Kita tidak turun huda Al-Quran itu cuma satu Rabbana, tapi 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Kalau itu belum bisa membuat Anda bahagia, mungkin Anda bukan manusia. Ya, Nabi Adam aja satu dia pegang 150 tahun, bahagianya luar biasa. Kita ini pegang Al-Quran tidak bahagia-bahagia. Yang dia bahagia kalau dekat sama HP, yang bahagia kalau dekat sama cewek, ya. Bahagia kalau pegang gitar, bahagia kalau pegang motor, bahagia kalau pegang uang, ya. Kalau pegang Al-Quran, aduh, sedih dia. Berarti Anda salah bahagia. Maka bahagia itu ada di Al-Quran, ya. Nah, setelah Al-Quran, anak-anakku sekalian, halo, dikit lagi. Yang kedua, setelah pegangan Al-Quran, maka bagaimana hari ini kita menjaga sholat kita, ya. Karena Ramadan isinya Al-Quran, Ramadan isinya sholat, qiyam Ramadan, ya. Kalau bisa kalian tahajud, kalian jaga tarawehnya. Taraweh itu yang istimewa di Ramadan. Tahajudnya, witirnya kerjakan. Insya Allah itu yang akan menjarakan kalian mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, jangan tak taraweh, nanti main-main, nanti cari bajunya, cantik ke mallnya setelah taraweh. Pakai berapa tuan guru? Berapa aja. Mau 8, mau 20, sama aja. Yang penting taraweh. Ya, mau cepat atau yang lambat? Hah? Mau cepat atau yang lambat? Yang cepat bagus, yang lambat bagus. Yang tak bagus, yang tak terawih. Ya. Artinya apa? Terawihlah, qiyamlah, bangun sholatmu, maka Allah akan menjagamu dunia dan akhirat. Yang terakhir, anak-anakku sekalian, kurikulum Nabi. Ini kurikulum Nabi saya sampaikan. Ramadannya kurikulumnya Quran, Ramadannya kurikulumnya sholat. Yang ketiga, Ramadannya kurikulumnya sedekah. Sedekah sampai wajib namanya zakat fitrah. Sedekah. Nabi itu kalau udah akhir Ramadan, beliau karihil mursalah, seperti angin yang berhembus kencang, seolah-olah tidak pernah berhenti untuk berbagi. Ya, maka hari ini kalau kalian berbagi, Allah tambahkan lebih dari 1000 kali lipatnya. Ya, tidak punya uang, cukup senyum aja. Maka hari ini banyak-banyak senyum. Lihat tiang listrik, senyum. Lihat ayam, senyum. Lihat kambing, senyum. Lihat cewek, senyum. Lihat hantu, senyum. Ya, makanya hari ini tidak boleh nyebang. Sebangmu hari ini menggagalkan Lailatul Qadar. Artinya hari ini kita harus senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Disenyumin aja walaupun tidak ada uang. Ya, itu cara Nabi. Maka insya Allah senyum kita akan menggugah dunia dan menggugah Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat dunia tersenyum untuk kita.
Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, sehingga semua kita anak-anak ini khususnya menjadi orang soleh dan soleha, dan khususnya kita menjadi insan muttaqin dan malam kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mari angkat tangannya, kita sama-sama berdoa ya, yang khusyuk, jangan ribut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستعينك على فساد فينا ونسألك صلاح أمورنا كلها وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك العمل وما يقربنا إليك من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت فتنة في قوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Guru Haji Umar Nasrullah MPDI yang telah memberikan siraman rohani kepada keluarga besar MTSN Satu Mataram. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mohon untuk tetap berada di tempat karena akan ada informasi-informasi penting yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Sultan nantinya. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada peringatan Nuzulul Quran tahun 2024 Masehi atau 1445 Hijriah. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Barakallahu majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.